Melihat perkembangan dari media sosial sendiri, kita bisa melihat bahwa media sosial bisa menjadi pedang bermata dua bagi kita manusia, di mana banyak informasi yang sangat memudahkan hidup kita bisa kita dapatkan dari media sosial, namun juga hal-hal yang bisa akhirnya menumbuhkan pemikiran radikal dan ekstremisme itu juga bisa terjadi karena adanya internet dan juga media sosial yang kita dapatkan. Untuk melihat radikalisme dan ekstremisme berbau misoginis dan anti-feminis, kita harus berkenalan dengan istilah Red Pill dalam film tahun 1999 The Matrix. Dalam film itu, Neo, tokoh utama, bertemu dengan Morpheus, seorang tokoh misterius yang mengungkapkan bahwa dunia yang selama ini Neo kenal hanyalah ilusi, sebuah simulasi buatan yang menipu manusia. Pil biru tetap hidup dalam dunia ilusi, nyaman tapi palsu. Pil merah atau Red Pill melihat kebenaran yang sesungguhnya meski menyakitkan dan membingungkan. Neo akhirnya memilih pil merah dan hidupnya berubah selamanya. Sejak itu istilah Red Pill jadi simbol orang yang terbangun dari kebohongan sosial. Tapi sayangnya simbol ini sekarang disalahgunakan. Istilah Red Pill menggambarkan pilihan untuk melihat kebenaran pahit dibanding hidup dalam kebohongan. Tapi di internet, istilah ini diambil oleh komunitas yang percaya bahwa laki-laki hidup dalam sistem yang tidak adil karena perempuan, dan bahwa feminisme adalah akar masalahnya. Konten Red Pill sering muncul dalam bentuk podcast, video motivasi, dan forum diskusi online. Isinya membahas maskulinitas sejati, dominasi lelaki, hingga pandangan negatif terhadap perempuan karir, perempuan mandiri, dan juga gerakan feminisme. Hal itu menyebabkan kita sebagai manusia harus lebih mengedepankan dialog-dialog yang memberikan clarity atau kejelasan bagi pemikiran-pemikiran dari radikalisme dan juga ekstremisme, di mana radikal dan ekstremisme itu sebenarnya bisa kita mitigasi atau kita bisa cegah pemikiran-pemikiran tersebut dengan adanya dialog-dialog yang bermutu, di mana hal-hal ini bisa kita lakukan untuk kedepannya tidak akan terjadi lagi permasalahan radikal dan ekstremisme mengenai pemikiran-pemikiran seperti misoginis, anti-feminis, dan juga pemikiran-pemikiran lain. Ketika kebencian terhadap perempuan menjadi mematikan. Pada 6 Desember 1989, terjadi pembantaian di École Polytechnique di Montreal, Kanada. Pelaku bernama Mark Levin masuk ke kampus École Polytechnique dan melakukan penembakan massal yang menewaskan 14 perempuan dan melukai mahasiswi teknik sebanyak 10 wanita dan 4 pria. Sebenarnya apa yang terjadi pada kasus Mark Levin ini? Mark Levin merupakan anak dari seorang pria yang beragama Muslim dan juga anak dari seorang ibu yang merupakan mantan biarawati suster Katolik. Dari kecil, Mark Levin merasa trauma terhadap keluarganya yang dimana ayahnya sering melakukan kekerasan terhadap ibunya, sehingga Mark Levin merupakan seorang yang feminis. Namun, mengapa ia bisa berubah menjadi anti-feminis? Yang awalnya Mark Levin turut menyuarakan gerakan feminis dan berubah menjadi anti-feminis karena Mark Levin merasa bahwa gerakan feminis sudah menjadi radikal. Sehingga Mark Levin sendiri merasa yang awalnya menyuarakan kesetaraan gender namun berubah menjadi menyuarakan seakan-akan wanitalah paling atas, dalam artian merendahkan kaum laki-laki. Ia bisa melakukan sesuatu yang ekstrem ini karena pikirannya yang berubah menjadi anti-feminism, dan tentunya juga dengan gangguan mental yang ia terima akibat trauma-trauma masa lalunya. Lalu, apakah kasus ini hanya terjadi pada kasus Mark Levin? Nyatanya, bukan cuma Mark Levin doang yang ngelakuin hal seperti itu. Salah satunya Elliot Rogers, yang dimana ia melakukan hal kriminalitasnya pada tahun 2014 di tanggal 23 Mei di dekat kampus California Santa Barbara. Ia melakukan penembakan, penikaman, hingga tabrak lari. Korban yang telah tercatat 14 orang luka-luka serta 6 orang yang meninggal. Motif pertama yang ia lakukan dikarenakan ia ditolak seorang wanita, sehingga ia menganggap wanita bahkan pria memiliki kesuksesan atau keunggulan dalam segi sosial maupun seksualitasnya. Kasus ini menarik perhatian banyak media bahkan masyarakat dikarenakan dapat dikaitkan dengan misoginis
dan budaya incel. Setelah melihat kasus Mark Levin dan Elliot Rodger, kita bisa memahami mengapa feminisme radikal muncul sebagai respons terhadap kekerasan sistematik terhadap perempuan. Kasus Mark Levin di Kanada pada tahun 1989 dan Elliot Rodger di Amerika Serikat pada tahun 2014 sama-sama menunjukkan bagaimana kebencian terhadap perempuan bisa berubah menjadi kekerasan yang nyata. Kedua pelaku secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menyerang perempuan karena merasa ditolak, diabaikan, atau dirugikan oleh perempuan itu sendiri. Dari perspektif feminisme radikal, peristiwa seperti ini tidak bisa dilihat hanya sebagai tindakan individu, melainkan sebagai manifestasi dari sistem patriarki yang menormalisasi dominasi dan kekerasan laki-laki terhadap perempuan. Secara sederhana, feminisme radikal adalah aliran pemikiran dalam teori feminis yang meyakini bahwa akar dari ketidaksetaraan gender ada pada struktur kekuasaan patriarki, sistem sosial yang menempatkan laki-laki posisinya dominan dalam hampir semua aspek kehidupan. Karena itulah feminisme radikal tidak hanya menuntut kesetaraan hak atau perlakuan yang adil, tapi juga menginginkan perubahan mendasar dalam cara masyarakat memandang dan membentuk relasi gender. Gagasan feminisme radikal mulai berkembang secara signifikan pada awal tahun 1970 dengan tokoh-tokoh seperti Shamith Firestone dan Andrea Dworkin yang mengkritik bagaimana institusi seperti keluarga, pernikahan, bahkan seksualitas itu sendiri telah dibentuk oleh menguntungkan laki-laki dan menindas perempuan. Mereka semua percaya bahwa penindasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi di ruang publik seperti ruang politik dan ekonomi, tapi juga dalam ranah privat, yaitu rumah, hubungan, bahkan tubuh perempuan itu sendiri. Kalau dilihat secara historis, feminisme radikal pada masa awal sangat konfrontatif yang menolak kompromi. Fokusnya adalah membongkar total sistem patriarki dan mereka seringkali mengambil posisi tegas terhadap isu-isu seperti pornografi, prostitusi, dan peran gender tradisional. Pendekatan ini membuat mereka sering dianggap kontroversial bahkan di kalangan feminis lainnya. Tapi kalau kita lihat sekarang ya, feminisme ini yang radikal juga telah mengalami perkembangan. Feminisme radikal kontemporer mulai memperluas fokusnya dengan mempertimbangkan bagaimana ras, kelas, dan orientasi seksual juga berperan dalam membentuk pengalaman perempuan. Meskipun tetap mempertahankan kritik tajam terhadap kekuasaan patriarki. Misalnya hari ini banyak banget feminis radikal yang mengatakan isu seperti kekerasan dalam pacaran, cyber harassment, hingga budaya incel yang sangat relevan seperti kasus-kasus Elliot Rodger dan Mark Levin. Jadi, secara garis besar, feminisme radikal bukan sekedar gerakan marah terhadap laki-laki, seperti yang sering disalahpahami, tapi ia adalah sebuah kritik struktural dan ideologis yang mengajak kita untuk melihat ketimpangan gender bukan hanya sebagai masalah hukum atau kebijakan, tapi sebagai sistem kekuasaan yang butuh dibongkar dari akarnya. Kali ini kita akan membahas mengenai si Mark Levin ini. Dia adalah seorang pria Kanada yang sempat menggemparkan dunia Kanada waktu tahun 89 karena dia sempat melakukan penembakan massal. Nah, di sini dia melukai 10 wanita dan 4 pria sebelum dia bunuh diri. Dan dia juga menargetkan wanita karena kenapa? Dia tuh merasa bahwa wanita ini tuh merugikan hidupnya dia dan kondisi psikologisnya. Kalau berdasarkan analisis yang dilakukan, itu dia itu sempat meninggalkan surat menyatakan kalau pandangan misoginis dan ketidakpuasan terhadap wanita. Dia menganggap wanita itu adalah orang yang menghalangi kesuksesannya. Dan beberapa analisis menunjukkan bahwa dia ini sebenarnya mengalami gangguan jiwa kayak narsisme, gangguan kepribadian antisosial. Si Elliot Rodger ini seorang Amerikan. Dia di waktu 2014 itu dia tuh sempat melukai 16 orang dan 6 orang juga tewas. Dia itu sebelum melakukan serangan tersebut, si Rodger ini tuh mengunggah video dan sebuah manifesto. Dia menjelaskan bahwa kebenciannya terhadap wanita dan ketidakpuasannya terhadap kehidupan sosial.
Kondisi psikologisnya adalah dia didiagnosis dengan adanya gangguan spektrum autisme dan memiliki riwayat masalah mental, termasuk depresi dan kecemasan. Dalam manifestonya, ia menunjukkan tanda-tanda delusi dan ketidakmampuan untuk berhubungan dengan orang lain, terutama wanita. Dianggap bahwa dia ini orangnya sangat obses, dan juga dia tuh marah sebenarnya sama wanita karena dia ditolak atau diabaikan gitu loh sama si wanita ini gitu. Antifeminisme adalah gerakan yang menolak feminisme yang dimana itu sudah berkembang sejak akhir abad ke-19 dan itu sebagai bentuk respon terhadap perjuangan hak-hak perempuan. Antifeminisme dan misoginis ini bisa terjadi karena faktor psikologis seperti ketakutan dan juga kesalahpahaman terhadap feminisme, terhadap budaya patriarkal yang mengekang perempuan dan juga internalized misoginis di mana itu terjadi di kalangan perempuan itu sendiri. Kemudian dari dua kasus yang sudah kami ambil tadi, seringkali hal itu dikaitkan dengan incel, yaitu komunitas pria yang merasa terasingkan dan mengekspresikan kebencian mereka terhadap perempuan karena penolakan seksual dan juga penolakan sosial, di mana hal itu memicu kekerasan ekstrim. Dan komunitas incel ini memiliki keyakinan misoginis yang mendalam, yang dimana mereka merasa perempuan adalah penyebab utama dari kegagalan hubungan romantis mereka.